Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini Albi juga bacain The Lord of Mysterious. Sebagai tanpa menunggu Benson mengucapkan sepatah kata pun, kalian melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kira-kira berapa biaya untuk membeli rumah ini? Sebagai seorang transmigran dari Foodholic Empire, keinginan untuk membeli properti masih ada dalam dirinya. Mendengar pertanyaan itu, Benson dan Melissa terkejut. Mereka memandang Glenn seolah-olah mereka sedang melihat monster. Skater menjawab dengan tenang dan tegas. Beli, tidak, kami tidak menjual properti, kami hanya menyediakan properti sewaan. Aku hanya mencoba mendapatkan gambaran umum tentang harga. Glenn menjelaskannya dengan canggung. Skater ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, bulan lalu pemilik 11 Daffodil Street menjual akta tanah jangka terbatas dengan properti serupa yang berada di atas sana tersebut 300 pound selama 15 tahun. Jauh lebih murah daripada menyewa langsung, tetapi tidak begitu orang dapat mengeluarkan sejumlah besar uang. Jika seseorang ingin membelinya seluruhnya, harga yang ditetapkan oleh pemilik adalah 850 pound. 850 pound, Glenn dengan cepat membuat perhitungan mental. Gaji mingguanku 3 pound, Benson mendapat 1 pound, sewanya 13 oli, dan jika kami makan enak setiap hari, kami akan menghabiskan hampir 2 pound seminggu. Selain itu ada pengeluaran seperti pakaian, transportasi, belanja sosial, dan lain-lainnya sebagainya. Kami hanya dapat menghemat kurang dari 20 soli dalam seminggu. 1 tahun menambahkannya hingga sekitar 35 pound. 850 pound akan membutuhkan lebih dari 20 tahun. Bahkan jika kita membeli tanah untuk jangka waktu terbatas harga 300 pound, itu akan memakan waktu setidaknya 8 atau 9 tahun. Itu belum termasuk menikah, hidup mandiri, membesarkan anak, berpergian, dan sebagainya. Di dunia tanpa pinjaman perumahan perorangan, kebanyakan orang cenderung memilih sewa. Menyadari hal ini, dia melangkah mundur dan melirik ke arah Benson. Dia memberi isyarat padanya untuk berbicara dengan skater tentang sewa. Adapun niat Melissa terlihat jelas dari mata yang cerah. Pada saat itu, Glenn merasa seperti dia sedang melepaskan Benson. Benson mengetuk tongkatnya dan melihat sekeliling sebelum berkata, kita harus melihat rumah-rumah lain. Pencahayaan ruang makanannya kurang bagus dan balkonnya sangat kecil. Lihat, hanya kamar tidur itu yang memiliki perapian dan perabotannya terlalu tua. Jika kita pindah, setidaknya kita harus mengubah setengahnya. Dia menunjukkan kesalahan dengan nada-nada tergesa, menghabiskan 10 menit untuk membujuk skater agar menurunkan harga sewa menjadi 12 oli dan biaya penggunaan furnitur menjadi 3 pence. Sambil mengumpulkan deposit menjadi 2 pound, tanpa basa-basi lagi, kedua bersaudara itu kembali bersama skater ke perusahaan perbaikan perumahan Kota Tingen dan menandatangani 2 sebuah kontrak. Mereka kemudian menuju ke kantor notaris Kota Tingen untuk mengesahkan kontrak. Setelah membayar deposit dan sewa minggu pertama, sisa uang Glenn dan Benson bertambah menjadi 9 pound 2 soli dan 8 pence. Berdiri di depan pintu jalan Daffodil 2, mereka masing-masing memegang seikat kunci tembaga. Untuk sesaat mereka tidak dapat memalingkan muka. Emosi mereka bergejolak di dalam diri mereka, rasanya seperti mimpi. Setelah beberapa saat, Melissa mengangkat kepalanya untuk melihat masa depan. Moretti Residence, dan dia berbicara dengan suara rendah namun tidak stabil. Benson menghela nafas dan tersenyum. Kalau begitu, jangan bangun. Glenn tidak se-emosional seperti mereka. Dia mengangguk dan berkata, kita perlu mengganti kunci pintu utama dan pintu balkon secepat mungkin. Tidak perlu terburu-buru. Reputasi perusahaan perbaikan perumahan Kota Tingen sangat bagus. Sisa uangnya untuk jasa resmi Anda. Namun sebelum itu, kami perlu mengunjungi Tuan Frankie. Benson menunjuk ke arah apartemen. Kakak beradik itu puas dengan roti gandum di rumah sebelum menuju apartemen teras di daerah Street. Ketika mereka mengetuk pintu rumah pemilik rumah, Pak Frankie berkata dengan tegas sambil duduk di sofa. Kau tahu peraturanku, tak seorang pun boleh berada di balik uang sewa mereka. Vincent mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum. Tuan Frankie, kami di sini untuk melepaskan sewa kami. Semudah itu, apakah negosiasi dengan cara ini akan berhasil? Berdiri di samping Vincent, Glenn terkejut ketika mendengarnya.